Terus, waduh, terus. Jadi sekarang kalau dia di Jambi ya dono ya. Kita Emang tidak dia orang tidak mana sih? papanya orang Sibolga, Sibolga, mamanya orang apa gitu, orang orang Batak kalau nggak salah, orang Medan. Oh, Pardede, Pardede apa? Pardede ya Batak, Batak, Batak. Batak kan? Mm-mm. Nama papahnya Arsadul, nama papahnya almarhum Ibu Dahlia. Hmm. Maksudnya gimana sih? Gue nggak paham deh. Jadi Maksudnya, maksudnya sekarang kan dia lagi ke Jambi nih, hmm, ketemu papahnya nih. Ya hmm. pasti minta tolong lagi untuk menyantet Nikita Mirzani. Mungkin Kak Lah Putri emang juga disantet kali. nggak nggak mampu, nggak mampu, jauh soalnya. Gue di Beda. Australia ya kan. Itu kalau kalau misalkan dia pakai jin ya kan, Ya, naruh pakai apa gitu ya. Jinnya ya. mesti bikin paspor dulu, bikin visa Nah, Australia, beli tiket. ya, Susah. Yang susahnya bikin visa, nggak bisa segampang itu. benar. Jadi aku ada di situ. Jadi kalau misalnya kemarin Kak Putri apa posting-posting suntat santet itu benar. Itu aku ada, aku saksi hidupnya dan aku ada di situ waktu dia meminta Enggak, santet-santetan maksud itu. gue, maksud gue nih, bapaknya apa dia nyuruh bapaknya suruh ke orang lain? Bapaknya, bapaknya dukun. Oh buset deh. Ayah ayah kandungnya Arsadul Isa. Apa Arsadul Ya Zega ya, gue udahlah. lupa nama. Intinya ya gue cuma bilang hal-hal yang kayak gitu memang ada. Nabi Muhammad saja pernah kita bilangnya bukan santet ya, kita bilangnya sihir. Zaman dulu tuh Hmm. bilangnya sihir. Benar ada. Seorang nabi aja bisa disihir apalagi kita manusia biasa, ya. Hmm. Nah, kita bukan memang manusia yang beragama yang baik ya. Ya maksudnya sholat aja masih ya dikasih 5 aja kadang nggak 5 waktunya. Tapi paling enggak Hmm. kalau memang kita udah ngerasa nggak enak sesuatu ya kita harus percaya sama feeling dan hati kita. Kalau misalkan perasaan itu udah nggak enak ya udah kita tinggal istighfar aja. Banyak-banyak istighfar. Udah itu doang kok Betul. that's it ya. Karena kenapa nyawa itu milik Allah ya. Kalaupun Hmm. memang ada manusia yang menarik nyawanya ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Gue tuh pernah sebetulnya. Pernah banget gue hampir mau mati. Sampai gue sujud di kaki ibu gue. Gue minta maaf, gue nangis ya kan. Gue bilang ya udah kayaknya Putri mau pergi. Gue bilang kayak gitu kan. Karena udah nggak kuat. Gue bilang kayak gitu. Tapi setelah gue ikhlas dan segala macam. Karena gue dibilangnya adalah apa? Seseorang manusia yang memang kematiannya itu karena hal gaib. Ya, Hmm. dia itu tidak akan hisap. Hisap itu apa ya dibilangnya ya, hukuman di dalam kubur ya. Begitupun nanti setelah dunia kiamat semuanya diangkat ya, berarti nanti di akhiratnya itu ya gue pas dari dosa-dosa gue gitu. Jadi ya Hmm. makanya ya gue pikir ya karena itu udah banyak dosa ya kan, Kita juga dosanya semua udah berdosa lah. dosanya emang gila gue ya kan Hmm. gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau bunuh gue nggak apa-apa ya, santet gue ya nggak apa-apa sih gitu loh, ya kan? Lo tanggung situ, lo makan dosa gue yang banyak ya kan? Guanya tinggal, hai, mau masuk surga ya? Nggak, siapa suruh lo ngambil dosa gue? Gitu. Ya mungkin di dunia tidak berasa ya, mungkin di dunia tidak berasa gitu, karena Hmm. mungkin pemikiran lo adalah yang abadi itu ya dunia bukannya akhirat. Hmm. Intinya begitu. Umi jadi ustazah, amin. Enggak, gue nggak jadi ustazah, tapi memang ini yang gue tahu, ini yang gue pernah denger lah ya, pengajian-pengajian ya, walaupun kayak anjing gue ya kan, kelakuan gue kayak bangsa, tapi tetap kalau untuk apa, eh untuk dengerin ceramah, ya gue pastilah. Jadi nggak nol-nol banget, nggak minim-minim banget agama gue. Tapi ya kalau misalnya ada pesan-pesan yang baik ya why not? Ya memang iya, memang begitu. Jadi Hmm. guys, kalian kalau misalkan ada yang ngerasa nggak enak ya, udah. Sebetulnya hal yang gue pernah dengar, hal yang membuat itu terjadi adalah pikiran kita sendiri, Hmm. gitu loh. Betul.
ya. Hal yang membuat itu bisa menjadi terjadi nih, misalkan lu tahu nggak, perasaan gue nggak enak nih, ada apa ya, jangan-jangan lu disantet, jangan-jangan lu di ini, gitu-gitu. Masa sih, aduh, langsung mikirin itu malah jadi. Tapi kalau misalkan lo dibilang kayaknya lo disantet deh, kayaknya ini ya, masa sih, astagfirullah, astagfirullah, nggak ada, itu nggak akan terjadi, ya. Benar. Amin. Makanya Jadi kenapa orang Bali suka apa tuh namanya melukat. Kalau itu adat Bali melukat ya kan. Kalau hmm, orang kita suka apa tuh namanya suka di apa? hmm. Aduh, duh, 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 duh. Yang dibaca-bacain itu apa ya? Gue jadi lupa lagi. Kalau di agama Islam tuh suka di Rukiah. ruqyah gitu. Jadi kalian yang agamanya Islam, ya, kalau ngerasa badan kalian sudah tidak enak atau kalian ngerasa ada sesuatu, ruqyah deh, gitu. Atau enggak, kalau memang kalian nggak mau ruqyah, setiap malam kalian dengerin murotal. Hmm. Tuh. Udah Tuh. barbar langsung dengerin itu. Iya, begitu. Benar. Ya, kalau Fitri mau diruqyah, ya kan, mau dengerin murotal, yang ada mental. Yang ngeruqyahnya yang mental. Astagfirullah, langsung. Enggak sih? Enggak nyebut ya. Kayak gitu, kan gue juga request dong, ya Ya. kan. Ya. Gue request nih, ya kan, biar kenal lah, ya kan. Oh. Kan baik dong gue silaturahmi, ya kan. Tuh. Gitu. Jadi gubris. Jadi yang ini aku nggak mau suuzon ya Kak Putri ya, kemungkinan Kak Putri Jimbo itu di restrict, jadi bisa nonton nggak bisa komen dan nggak bisa di live-nya dia nggak bisa berkomentar. Apa karena gue nggak follow-follow nih sama dia? Apa perlu gue follow? Mungkin ada salah satunya itu juga mungkin ya, fallback boleh kali Kak Putri, it's okay. Ya ya, gue follow aja ya. Namanya juga silaturahmi ya nggak sih? Silaturahmi ya kan, Hmm. siapa tahu kan emang ada apa ya, kita nggak tahu lah, Tuhan memberikan jalan untuk kita perdamaian ya kan? Atau apa kita nggak tahu, cuman kalau misalnya kita ada itikat baik kan secara nggak langsung dia sudah bersilaturahmi sama papahnya Kak Putri Jimbo, betul? Nggak ada urusan sama bapak gue. Oh iya iya. Bener sih. Tapi maksudnya uh, pesan yang dimaksud untuk Kak Putri kan melewati sana gitu loh. Secara nggak langsung kenapa nggak ke Kak Putrinya? Nggak harus lewat-lewat di sana gitu kan? Maksudnya gitu loh. Kalau emang tujuannya ke Kak Putri, nggak usah Oh, ke orang lain. katanya harus follow dulu baru bisa komen. Oh ya udah, Oh ya udah, di ntar gue follow dia pas dia lagi live, gue langsung follow dia. uh, Kalau dia udah selesai, gue unfollow lagi, anjing. Nggak kenal juga. ya. Jangan damai katanya. Nggak ada juga yang perang. Nggak ada yang perang. Gue itu mau bersilaturahmi, ya kan? Kan namanya juga Duta Tabayun ya kan, siapa tahu ntar kalau gue punya masalah ya kan, Betul. tolong dong dimediatorin, Iya. ya kan, gitu. Bisa terjadi sih. Aku Iya, percaya. ya kan. Kadang kan hidup itu kan kita nggak tahu, ya kan. Kadang orang itu butuh sama kita, tapi juga kadang juga kita bisa, oh iya ternyata gue butuh dia nih untuk menyelesaikan masalah gue, gitu. Iya, Bener gak? benar. Kayak aku sama Kak Putri, ya kan? Kak, begini, oh ya, mending Yoko minta maaf aja. Kalau enggak ya udah nggak usah bahas-bahas lagi. Oke, Kak, gitu loh, ya kan? Iya kan begitu, simple dong Mm-mm. maksud gue. Betul. Mm-mm. Nggak ada yang mau cari ribut gitu loh, nggak ada. Cuma ya emosi aja ya. Kalau misalkan lu kan
minta tolongnya apa, terus tiba-tiba ngadunya apa. Itu kan berarti tidak sesuai kan? Bener. Itu aja sih. Lagi pula juga kalau memang Duta Tabayun, ya kan Ibu Peri, ya kan. Ya harusnya sih lebih lebih apa ya, bijak ya Mm-mm. bahasanya ya. Lebih Betul. bijak. Kalau memang nggak mau secara langsung, ya kan paling nggak lu siapa kasih tahu tuh sama si Putri Jimbo Putri Jembut Oi. Putri siapa sebut aja gitu, ya kan. Oi. Gitu loh. Ada masalah apa dia sama gue gitu. Ya, Kan ini nomor gue gitu kan, atau enggak mana nomor dia gitu. Kan ya, enak kan? betul. Kalau Gitu. emang etikat baiknya, Itu namanya bijak ya. Jangan nyuruh banci, waria lah siapalah gitu kan, nyentil-nyentil ya kan. hmm, Giliran disamperin ya kan. Jadi itu lagi, sosok jadi duta tabayun lagi ya kan. mm-mm. Udah kok nanti suruh minta maaf begini-begini. Capek deh. Berarti emang belum pernah berhubungan ya, Kak? Nih ya, dia ngomong dia kesel sama gue Hmm, karena gue pernah bawa katanya emaknya dia, ya, hmm, bawa emaknya dia. Ingat ya, nih hmm. denger ya, lu rekam juga nggak apa-apa, bawa emaknya dia. eh Terus udah gitu emaknya dia yang mana, gue mau nanya. Hmm. Sedangkan yang gue ajak makan setahu gue ya, Mami Rita itu emaknya Uzi Ibrahim. Hmm. Gue nggak tahu emaknya dia. Terus habis itu pun juga udah 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Benar. Ya kan? Hmm? Ngapain lu bawa-bawa ke masalah lu lagi ribut sama Hmm. Yoke? Gue mau nanya, kan bukan urusan gue. Dan lu tahu kan Yoke, lu ya, nih gue kasih tau lu ya Yoke, selama lo ribut, selama lo komen, selama lo ngatain orang, ada gue di belakang lo. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Terakhir gue ikut campur urusan lo harus minta maaf sama siapa? Boleh disebut? Sebut aja. Sebut. Ah. Boleh minta maaf sama siapa? Ibu itu kan, Ine kan? Nah, ya udah. Tante Itu toh Ine. kan. Hmm. Selebihnya bukan Hmm. urusan gua. Benar. Ya udah. Gitu loh. Hmm. Terus habis itu, lu katanya bilang berteman sama adik gue udah follow-followan di Instagram. Udah hampir 2 tahun deh karena kasusnya si almarhum Laura. Hmm. Adik gue treatment udah ada 1000 kali dalam waktu 2 tahun. Lu kenapa baru komennya kemarin pas lo punya masalah? Hmm. Kenapa lo? Udah deh, gue tidak pernah nyenggol. Udah nih ya, permasalahannya makan. Oke. Lu pernah video call sama gue, ya? Lu pernah video call sama gue nih. Fit, lu pernah video call sama gue, ya? Kok lu nggak negor gue? Lu tidak negor gue. Masalah Mami Rita, lu nggak negor gue. Lu malah so asik sama gue. Oh, pernah? Pernah. Kapan? Waktu itu belum berapa bulan lalu lah dikenalin sama Mbak Ocha kok. Gue lagi ngomongin masalah Puligo. Oh. Oh, yang di mie ayam itu ya? Bukan mie ayam kok, di restoran apa gue nggak tahu, mereka lagi ketemuan. Udah, pakai handphone Mbak Ocha. Udah. Ya. Kenalan. Kenapa lu nggak negor? Ya, lagi pula gue juga waktu itu juga gue bawa Mami Rita ya, karena gue berteman sama Uzi. Gue nggak berteman sama lo. Kedua, gue bawa Mami Rita makan ya, karena kenapa? Karena gue berteman sama anaknya. Ya. Dan gue itu nggak pernah kurang ajar sama orang tua. Cuma kemarin aja nih gue kurang ajar ya kan, dimarahin sama bapak gue, sama emak gue ya. Tapi gue udah minta maaf ya. Terus gue bukan buat podcast juga atau cari-cari apa namanya, numpang tenar. Nggak perlu gue mau ngapain. Gue cuma penjaga warung. No, penjaga warung ya kan.
gue cuma orang biasa gitu. Ingat ya, seorang pembantu aja bisa bunuh majikan kalau harga dirinya diinjek-injek. Coy. Iya, beneran. Dan itu sudah kejadian berapa kali loh, banyak. Ya kan? Manusia itu harus memanusiakan manusia. Ya, jangan ngerasa hebat atau jangan ngerasa gue berteman sama ini, gue berteman sama gue bisa melakukan hal ini. Oh tidak, ya bisa disikat loh sama orang. Iya ya, enak banget ya, mie sedap ya, nggak mau ah, sakit perut gue makan Indomie. Jadi waktu kemarin waktu video callan gitu sok asik tuh nggak nyapa, beneran nggak nyapa, terus cuman ngapain dong kak? Nyapa, nyapa, apa namanya? Hai, salam kenal ya, gue juga salam kenal ya Mbak, gue juga Ya. sopan. Salam kenal ya Mbak, gitu. Hmm. Nah, terus kan dia kenal ya sama gue berarti kan, Hmm. walaupun kita cuma say hello Iya, aja di video call, ya betul. kan? Ya kan? Aha. Ya, harusnya lu bisa dong nanya sama Mbak Ocha kayak ya kan tanya kayak gitu. Ocha, ya kan? Itu tuh si Putri Jimbo, Putri Jembut ya kan anjing tai babi bangsat kan bisa ya. Itu temennya Yoga tuh. Coba lu Hmm. tanya sama dia. Harusnya kan kayak gitu ya. Gitu. Bijak lah, ya kan? Dan orang baik nggak perlu validasi, nggak perlu mau ngapain. Serah mau dibilang dakjal, mau dibilang setan, mau dibilang jin, mau dibilang ibu peri kek, mau dibilang apa nggak perlu udah. Cukup aja lo sama Tuhan yang tahu baik lo kayak gimana. Santai lah.